Yo, halo, welcome back. Kembali lagi dengan Mawar Gaming. Kali ini kita akan bernostalgia dengan menggunakan squad perjuangan kita dengan rating 3109. Dengan formasi legendaris punya kita juga, kita mengandalkan serangan kencang dari sayap kanan kiri kita dengan di kanan ada Lamine Yamal dan di kiri ada eh siapa itu? Nah, Nico William, saya lupa. Untuk striker kita percayakan dengan Romelu Lukaku, lalu AMF ada Dominic Szoboszlai. Ya, ini pemain dari kita tukar koin eFootball. Ini tendangannya cukup kuat ya. Kurang lebih 95 untuk power tendangannya. Dan untuk lawannya ini tidak main-main, nanti untuk strikernya ada Justin Kluivert jika tidak salah. Ratingnya cukup beda 100 dengan kita. Tapi kita tidak gentar. Kita coba saja berjuang dulu. Kali ini kita tidak seperti biasanya yang bermain dengan formasi 4-2-2-2. Kali ini kita dengan formasi 4-2-1-3-1 kalau tidak salah ya. 4-3-2-1. Sepertinya itulah. Dengan 4 back, 2 gelandang, 1 gelandang serang, lalu sayap kanan kiri dan juga striker. Jadi langsung aja kita ke gameplaynya. Kita menggunakan jersey yang warna hijau, teman-teman. Aduh, umpan terobosannya kurang manja. Ngolo Kante kepada Mbappe. Mbappe siapa itu? Lupa saya. Oke, Hakimi ini jika diajak lari kemungkinan dia menang, kecuali jika lawannya memiliki bodi yang cukup kuat dan kebetulan posisinya sama dan lawan membodi, kemungkinan Hakimi kalah. Tapi jika diajak lari, Hakimi ini sudah pasti menang karena speednya 99. Oke, ini gelandang bertahan kita percayakan kepada Kimmich dan juga N'Golo Kante. Nico William pada Lukaku, aduh, ternyata Szoboszlai tiba-tiba ada di dalam. Oke, permainan 1-2. Kita lihat N'Golo Kante, aduh, nampaknya berhasil dihalau oleh kiper lawan. Oke, tendangan sudut dari Ian Maatsen. Apakah gol? Aduh, masih bisa dihalau nampaknya. Oke. Jadi dulu tuh kita menggunakan selalu formasi seperti ini dengan mengandalkan dari tengah itu langsung kita oper ke samping, ke sayap kanan ataupun kiri. Cuma kelemahan formasi ini seperti biasanya yaitu ketika bertahan terkadang kita kesulitan untuk bertahan karena beberapa pemain itu terlanjur maju sehingga lini belakang cukup kosong, jadi mudah ditembus oleh lawan, apalagi ketika lawan melakukan serangan balik itu cukup merepotkan. Oke, N'Golo Kante pada Lukaku. Oke, manja sekali umpannya. Lukaku tinggal menceploskan saja ke gawang. Langsung dipukul oleh N'Golo Kante. Sesama botak hitam ini. Oke. Fokus lagi, fokus. Botak bukan sembarang botak.
Untuk lukaku ini POTW ya teman-teman. Saya dulu ngincar Lukaku karena striker saya masih cupu-cupu dulu. Jadi kita cari pemain yang bisa nahan bola di depan dan finishing yang baik. Kepada Romelu Lukaku, aduh nampaknya telat belok Lukaku. Keberatan badan nampaknya. Aduh, karena serangan balik. Apakah bisa dihalau oleh Van Buiten? Oke, masih bisa diantisipasi nampaknya. Oke. Tambahan waktu 2 menit. Teman-temannya untuk serangan balik kurang cepat nampaknya. Oke, untuk babak pertama kita unggul dengan skor 1-0. Kita menang penguasaan bola, tembakan ke gawang dan lain-lainnya. Itu rating tinggi, kita acak-acak guys. Apalagi rating rendah kali ya. Tapi terkadang rating rendah itu selalu memberi kejutan. Ya seperti kali ini kita beda 100 tapi kita memberi kejutan kepada rating yang jauh di atas kita. Justru ketika kita melawan rating yang tinggi itu kita bisa bermain lebih semangat, lebih fokus juga. Aduh, kecolongan. Tapi bila aduh, sayang sekali kecolongan, bro. Kadang kita kalau bertemu lawan yang jago itu justru kita senang karena kita bisa sedikit mempelajari ilmu-ilmu yang diterapkan oleh musuh kita yang jago itu. Jadi nanti kita terapkan di tim kita sehingga kita bisa improve lebih baik lagi. Jadi hari ke hari tidak monoton untuk permainannya. Apalagi jika kalian bisa menguasai skill itu sebenarnya bakal menambah presentase kemenangan kalian. Buktinya ini saya juga ini tanpa mengeluarkan skill tapi masih bisa menahan imbang dari musuh kita atau lawan kita yang ratingnya di atas kita. Mungkin jika saya mulai mempelajari skill-skill mungkin bisa lebih mendominasi lagi nampaknya ya. Oke, bola keluar, saatnya kita ganti pemain. Oh ya, kiri tadi lupa, ternyata beneran Kylian Mbappe, saya kira Lamine Yamal. Lamine cedera otot namanya itu. Kebanyakan apa? Ya, kebanyakan adu panco dia. Oke, pergantian pemain. Leroy Sané masuk. Umpan Trivela. Aduh. Sané ini untuk lengkungnya cukup baik, untuk umpannya apalagi sungguh memanjakan mata, apalagi ketika dia memberikan umpan Trivela kepada striker kita. Nah, itu dia Trivelanya sangat indah sekali. Sayang sekali. Oke, masih ada Mukele. Oke, Dominic. Aduh, Sane tenang sekali. Oh, indah sekali flashingannya. Seperti yang saya bilang, ini lengkungnya cukup indah untuk Mamang Sane ini. Menjadi andalan kita juga untuk di laga nostalgia ini. Oke, Nunes kepada Vinicius. Vini. Oke.
finishing yang cukup dingin dari mas-mas Samba Brazil ini, Vinicius Junior. Vinicius calon GOAT masa depan ini jika tidak cedera dan tidak bad mutan ini. Oke. Skor sementara 3-1 untuk Mawar Gaming ya teman-teman. Kita buktikan jika rating rendah itu bukan berarti sudah pasti kalah, tapi tergantung pilot juga sih. Jadi kita harus tetap yakin juga walaupun rating kita cukup jauh. Cukup jauh beda 100. Oke, kita memenangkan pertandingan. Untuk gamenya cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa komen di bawah kritik, saran, dan masukannya. Kita sangat mengapresiasi itu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di next konten selanjutnya. See you.